Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita. Dan seperti yang kita saksikan tadi, Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Letkol Infantri Wiyata Sempana Aji SEMDS. Beliau adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, dan pemirsa nanti Anda bisa bergabung terkait dengan pembicaraan kita saat ini nanti adalah program TMMD TNI Manunggal Membangun Desa di masa pandemi COVID-19. Silakan Anda nanti bisa di line telepon 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Dan tetap kembali kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Baik, ini Pak Dandim, bagaimana kabar TMMD di kala pandemi ini? Ini memang urgensitasnya sejauh mana begitu ya? Kalau kita kan seperti yang sudah tahun kedua ini selalu kita mengencarkan untuk protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan menekan untuk ada event-event besar begitu ya. Ini TNI tetap hadir di tengah masyarakat walaupun di tengah pandemi ini. Ini sejauh mana desain program di lapangannya? Silakan. Baik, terima kasih. Memang ini adalah salah satu kegiatan yang tetap kita laksanakan karena kalau kita pertimbangkan manfaatnya dibandingkan kerugiannya juga lebih banyak manfaatnya. Karena salah satu kegiatan yang dalam PPKM Mikro ini salah satu kegiatan yang tetap diperbolehkan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi. Itu memang masih diperbolehkan dan tentunya kita juga sebagai aparat juga akan terus menjadi toladan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketika kita melaksanakan pekerjaan. Dalam pekerjaan ini juga kita sudah bagi shift-shiftnya atau gelombang pekerjaannya sehingga mengurangi kerumunan semaksimal mungkin. Pada awal kegiatan juga sebelum pelaksanaan ini juga kita sudah laksanakan swab antigen bagi personil-personil yang akan melaksanakan kegiatan dan dipastikan seluruhnya yang terlibat dalam kegiatan tersebut negatif atau non-reaktif terhadap swab antigen tersebut. Ya, itu ya, memang extraordinary situation seperti itu ya. Kalau dulu kerja gitu aja, tapi sekarang harus di swab dulu ya untuk memastikan teamworknya tuh tetap solid dalam kesehatan juga. Ini kalau bisa disampaikan, ini kali keberapa ini kalau dibandingkan tahun 2020 masih adakah atau tahun 2020 kemarin kebetulan untuk khusus Kota Surakarta kegiatan operasi bakti TNI termasuk di dalamnya TMMD maupun karya bakti daerah itu ditiadakan berkaitan dengan refocusing anggaran karena difokuskan awal-awal untuk itu ya penanganan COVID-19. Namun untuk tahun 2021 ini anggarannya kembali ada, jadi tetap kita laksanakan karena sasaran-sasaran TMMD merupakan usulan dari bawah yang sifatnya bottom up, mulai dari musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kota. Jadi memang ini juga aspirasi masyarakat yang harus kita realisasikan melalui kegiatan TMMD. Selain itu juga TMMD ini juga bagaimanapun meskipun kita harus menjaga jarak, tetapi harapannya rasa gotong royong dalam hal yang baik gitu ya, kepedulian juga bisa timbul. Ini istilahnya kita tetap mengedepankan rasa tersebut. Kemudian di dalamnya juga itu merupakan bagian dari pekerjaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Artinya ini juga sebetulnya memberdayakan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi juga. Kalau dari segi jangka waktu lama ini berapa nih? Seperti layaknya TMMD yang sebelum-sebelumnya, jangka waktunya adalah 1 bulan. 1 bulan. Jadi dibuka pada tanggal 15 Juni kemarin, insya Allah ditutup 14 Juli besok. 14 Juli ya. Kemudian dari sasarannya apa saja yang bisa diuraikan ini? Pembangunan apa gitu? Sasaran kita ada sasaran fisik dan non fisik. Sasaran fisik yang kita laksanakan pada kesempatan TMMD kali ini di RW 03 Kelurahan Pajang. Yang pertama adalah pembuatan talut sepanjang 40 meter dengan konstruksi beton. Ini panjangnya 40 meter, tinggi kurang lebih 5 meter, dengan lebar kurang lebih 1 meter di bagian bawah, kemudian di atasnya setengah meter.
Kemudian ada pembuatan jalan menggunakan paving sepanjang 112 meter, termasuk pembangunan shelter atau gazebo yang nanti akan dimanfaatkan sebagai sekretariat bank sampah ataupun ruang publik untuk pertemuan warga. Kemudian juga ada pembangunan papan informasi. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional memperbaiki 5 unit rumah tidak layak huni yang ada di Kelurahan Pajang. Kemudian untuk sasaran non fisik kita laksanakan penyuluhan khususnya tentang wawasan bela negara, kemudian cinta tanah air, kemudian radikalisme, dan yang terpenting tentunya tentang kesehatan, baik itu tentang COVID-19 maupun juga tentang KB dan stunting. Selain itu juga terus kita juga bekerjasama dengan BNN untuk tentang penyakit masyarakat, dan juga dari BBWS dan dari PUPR juga ada sosialisasi tentang kehidupan sehat, bagaimana tentang rencana pembangunan talut di sungai-sungai yang ada di Kota Surakarta. Sejauh apa analisa dari pihak TNI gitu ya untuk pembangunan talut di situ? Apakah memang di situ sebelumnya terjadi sering banjir atau ada masalah irigasi atau gimana? Ya, jadi memang di RW 03 Kelurahan Pajang ini khususnya itu merupakan perumahan padat penduduk. Kemudian di sisi-sisi Sungai Brojo itu juga sudah padat rumah-rumah. Sehingga apabila bantarannya ini tidak kita buat talut, akan terjadi kerawanan longsor. Kemudian seperti kita lihat tadi di VT-nya juga terlihat bahwa memang banyak sampah ya yang mengalir dari sana. Dengan adanya talut itu insya Allah akan mengurangi sampah-sampah yang tersangkut. Jadi kalau masih sifatnya seperti tanah dan tanaman, itu sampah-sampah yang mengalir akan banyak sekali yang tersangkut, dan akhirnya terjadi pendangkalan ketika nanti debit airnya semakin besar, bisa menyebabkan erosi maupun banjir. Sebetulnya di daerah tersebut juga sudah pernah dilaksanakan TMMD, termasuk pembuatan talut, tapi belum sepenuhnya. Maka kita kali ini lanjutkan dengan pembuatan talut, tapi dengan menggunakan konstruksi beton sepanjang 40 meter yang rencananya akan diteruskan lagi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan pemerintah Kota Surakarta, sehingga seluruhnya insya Allah bisa ditalut semua. Ini memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada rumah-rumah yang tinggal di sekitaran Sungai Brojo. Apalagi ini suasananya sudah kayak musim penghujan saja ya. Beberapa kali udah hujan lumayan signifikan ini ya. Itu kalau misalkan non pandemi begitu ya, TMMD kan pasti melibatkan banyak unsur dan juga personil begitu. Kita kan sangat tahu sekali. Ini perbandingannya bagaimana kalau pada saat pandemi ini? Apakah juga dibatasi separuh atau tinggal seperempat atau bagaimana? Kalau secara jumlah total kita tetap 150 orang Satgasnya. Namun kenyataannya di lapangan kita bagi menjadi shift tiga shift. Jadi ada yang kita bagi siang, kemudian pagi, siang, kemudian beberapa kerjaan yang bisa kita lembur malam kita kerjakan malam juga. Malam juga ya? Ini karena salah satu tantangannya kan cuaca. Jadi kita memanfaatkan jendela waktu ketika cuacanya baik, karena sungai ini kadang di Kota Surakarta tidak hujan, tapi hulunya ada di Kartosuro ataupun Klaten atau Boyolali. Ketika mereka sana hujan, kiriman air, debit air tinggi, sehingga menyulitkan kita untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Jika ketika cuacanya baik dan keadaannya memungkinkan, kita maksimalkan waktu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Boleh disampaikan mitra-mitra TNI di lapangan siapa saja kali ini yang ikut? Ya, kalau mitra-mitra tetap sama, organisasi masyarakat, baik MTA juga ada, LDI, kemudian FKPPI, kemudian juga kelompok Karang Taruna. Nah, ini semua kita libatkan, hanya jumlahnya kita batasi dan waktunya juga kita bagi-bagi. Jadi memang termasuk sasaran non fisik, biasanya kita penyuluhannya dalam jumlah yang banyak, kita batasi sehingga harapannya pesannya tersampaikan tetapi juga tidak melanggar protokol-protokol kesehatan. Termasuk dalam pelaksanaan hari-hari juga, dalam konsumsi kita juga sudah menggunakan alat makan yang sekali pakai, seperti gelas air minum kita gunakan yang sekali pakai untuk menghindari adanya penggunaan oleh 2 orang atau lebih sehingga terjadi penyebaran. Ini juga kita sudah antisipasi ini, harapannya juga supaya di lingkungan lokasi TMMD tersebut tidak menjadi suatu klaster penyebaran COVID-19.
Ini kan kita juga dapat kabar yang terkini dari situasi dalam negeri ini kan, banyaknya rumah sakit garda terdepan COVID ini sudah pada penuh begitu. Bahkan kalau kita lihat juga sampai ke tempat-tempat di selasar-selasar di halaman-halaman depan begitu, sehingga untuk bisa menerima pasien lagi sudah tidak memungkinkan begitu. Ini kalau dari TNI sendiri memandang ini potensi ke arah gangguan keamanan atau kecemasan massal itu sejauh mana? Sementara ini khususnya di Kota Surakarta, meskipun angkanya cukup meningkat, ini kita masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan ini. Saat ini bor memang udah sekitar 80-an %, artinya terisi. Namun ini merupakan konsekuensi bahwa sebagian besar rumah sakit di Kota Surakarta ini merupakan rumah sakit rujukan. Jadi kalau sebetulnya kalau kita hitung warga asli Kota Surakarta itu hanya sekitar 18-an % dari yang dirawat di rumah sakit tersebut. Sungguh-sungguhnya kita menghandle pasien-pasien yang berasal dari kabupaten-kabupaten tetangga maupun daerah lain yang kemungkinan di daerahnya rumah sakitnya sudah tidak mampu atau tidak bisa lagi menampung para pasien. Tapi yang kita kedepankan sekarang adalah penggunaan tempat-tempat terpusat untuk isolasi mandiri. Untuk Kota Surakarta kita masih memanfaatkan Asrama Haji Donohudan, kemudian Solo Technopark juga sudah kita siapkan, kemudian Rumah Sakit Bung Karno juga disiapkan juga untuk isolasi terpusat bagi orang-orang non gejala. Kemudian juga Geraha Wisata juga rencananya juga akan dijadikan tempat isolasi mandiri bagi yang tidak bergejala. Ini satu, untuk kita menghindari perkembangan klaster. Kedua juga supaya mengurangi beban dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit juga terus kita bantu, pemerintah kota juga terus bantu untuk menambah kapasitas tempat tidurnya. Tapi ini memang perlu kesadaran dari seluruh masyarakat. Ini harus timbul suatu sense of crisis yang harus ada kita sama-sama rasakan, sehingga protokol kesehatan ini dapat diterapkan dengan lebih optimal dan maksimal. Jadi masih terpantau aman ya, ini tidak ada tidak sampai ada gejolak begitu ya. Karena tempat-tempat pada penuh semua kan bingung juga ini yang mau nyari. Mau ke puskesmas nggak mungkin, ke rumah sakit yang dirujuk udah pada penuh, tapi alternatif tetap diupayakan ya untuk bisa menampung itu. Ya. Kemudian dari segi semacam proyeksi ke depan begitu ya. Apakah nanti juga ada kerjasama dengan pihak yang lain, misalkan ini upaya-upaya tempat tadi yang sudah diupayakan di Teknopark dan di beberapa tempat tadi, itu efektivitasnya menampungnya lagi untuk tahun ini atau bisa sampai tahun ke depan misalkan? Ya. Kita tentunya tidak ingin ini penambahan menjadi penambahan. Ya, tadi juga saya lupa ada satu lagi tempat, ada rumah sakit lapangan di Benteng Pastenberg yang diselenggarakan oleh Angkatan Darat. Itu juga sudah kita ada sekitar 80 tempat tidur untuk kapasitasnya. Tetapi yang perlu kita cermati sekarang bukan di hilirnya sebetulnya, tapi di hulunya. Bagaimana PPKM Mikro ini betul-betul dioptimalkan, termasuk juga protokol kesehatan. Tadi kalau Mas Tommy bilang 3M, sebetulnya 2M terakhir, sebenarnya sekarang 5M. 5 sekarang ya. 5M dan 2M terakhir itu yang sekarang paling penting sih. Yaitu pertama membatasi mobilitas, kemudian juga menjauhi kerumunan. Ini tentunya harus disadari oleh semua pihak. Kenapa? Karena COVID-19 ini juga mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Jadi sektor ekonomi harus tetap bergerak. Oleh karena itu, supaya kita memberikan ruang kepada ekonomi untuk tetap bergerak, harapannya bagi mereka yang tidak mempunyai kepentingan urgent dan tidak terlalu berhubungan dengan ekonomi, seharusnya bisa membatasi mobilitasnya dan menjauhi kerumunan, sehingga bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang harus tetap melaksanakan kegiatan, itu mereka akan merasa lebih aman karena tidak terjadi kerumunan, tidak terlalu banyak mobilitas seperti itu. Ini yang di hulunya yang harus kita cepat tangani supaya hilirnya tidak terlalu banyak permasalahan. Baik, ya.
Baik pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di bincang-bincang pada kesempatan Kota Kita kali ini. Silakan di line telepon yang sudah kami buka di 0271 6793 ribu. SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di Kota Kita setelah yang satu ini. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Kota Kita di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Bapak Letkol Infantri Wiyata Sempana Aji, SEMDS. Beliau adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta yang tadi sempat sudah menyampaikan perkembangan terkini dari program TMMD yang di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lanjutkan ini. Sejauh mana ini sudah diaplikasikan? Ini sudah berapa separuh jalan ini berarti ya? Okay. Sudah berapa persen ini dari fisik-fisik bangunan yang direncanakan ini? Oh, kalau RTLH yang kita kerjakan hampir seluruhnya sudah di atas 80%. Sudah di atas kalau 80 yang ya? paving sudah selesai, kemudian yang gazebo-nya itu tinggal finishing saja, sebetulnya sudah 70-an% juga. Yang kita masih harus kebut adalah pembangunan talutnya. Pembangunan talutnya sementara masih sekitar 30-an% karena ya tadi kita ada sangat bergantung sekali kepada cuaca, tapi kita manfaatkan celah-celah waktu yang ada, termasuk juga tenaga yang ada, termasuk peralatan yang ada juga untuk memaksimalkan waktu yang kita punya. Insya Allah tanggal 14 insya Allah selesai. Kendala yang dialami apa kali ini? Ya tadi yang kami bilang cuaca. Cuaca ya? Karena yang hanya satu sasaran fisik itu yang sebetulnya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Karena debit airnya cukup tinggi, kemudian arusnya juga cukup deras, sehingga ini karena pekerjaannya menggunakan konstruksi beton, maka perlu betul-betul kering dan harus bisa dicor, sehingga kita harus putar akal, harus kita bendung dulu, kemudian kita sedot pakai pompa, memastikan dia bisa dicor, baru kita lanjutkan cor-cor. Tapi seperti tadi malam ketika curah hujannya cukup besar, bendungannya pun lewat, artinya debit airnya cukup tinggi sehingga air tetap masuk ke daerah konstruksi tersebut. Yang pagi ini kita coba keringkan untuk kita lanjutkan pekerjaannya. Apakah bisa juga misalkan tetangga sebelah juga bisa mengajukan, misalkan ya dipajang kan yang sebelahnya, wah kelihatannya ini juga perlu. Apakah bisa penduduk atau masyarakat atau publik di sebelah area lokasi ini tiba-tiba ikut mengajukan diri untuk dilanjutkan ke wilayahnya begitu? Apakah lazim seperti itu di bisa. TMMD? Ini TMMD dengan KBD. Kalau TMMD kan secara terpusat, artinya memang seluruh Indonesia. Kalau khusus di Kota Surakarta kita ada kegiatan karya bakti daerah yang memang kerjasama antara Kodim dengan Pemkot Surakarta. Itu 1 tahun 5 kali. 1 tahun 5 kali. Ini rata-rata memang semuanya berasal dari aspirasi dari bawah. Aspirasi dari bawah, cuma kan memang sasaran-sasaran nanti akan dinilai dan ditimbang-timbang mana yang lebih prioritas. Kalau dari bawah itu tadi kapasitas apa itu, Pak Lurah atau Pak? Dari kelompok masyarakat dari LPMK, kemudian nanti kan dibicarakan dalam tingkat musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Nanti kalau dia masuk dalam bahan itu, kemudian nanti akan dipertimbangkan lagi di tingkat kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan nanti usulan-usulan dari beberapa kelurahan akan diprioritaskan. Mana yang akan diselesaikan oleh dinas terkait, mana yang akan dimasukkan dalam program kerjasama dengan TNI AD, khususnya karya bakti daerah maupun TMMD. Nah, setelah itu dari kecamatan diusulkan di tingkat kota, nanti baru dipilah-pilah lagi. Mana yang mungkin tahap pertama, mana yang mungkin tahap kedua. Skala prioritasnya skala ya, prioritas ya. Demikian. Kalau bisa disampaikan ke masyarakat juga ini terkait masih tingginya informasi yang kita terima, kan belum ada landai-landainya ini ya, jumlah dari penyebaran COVID-19 ini. Kalau dari pihak TNI khususnya di Kodim Surakarta, apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi peristiwa semacam ini yang masih belum melandai juga ini? Apakah ada juga terobosan-terobosan lain selain TMMD ini begitu? Ya, kalau berkaitan dengan kondisi COVID sekarang ini memang yang selalu kita lakukan tiap hari adalah himbauan tentang
prokes, tapi yang terobosan adalah serbuan vaksinasi. Serbuan vaksinasi ini kita lakukan untuk membantu pemerintah Kota Surakarta untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi sehingga herd immunity atau imunitas kekebalan kelompok bisa cepat tercapai. Karena memang vaksin adalah salah satu metode untuk mengurangi angka kematian atau menurunkan mortality rate ataupun sehingga yang terdampak pun tidak akan gejalanya tidak akan berat. Itu yang kita harapkan. Dengan adanya ini mudah-mudahan tingkat penyebaran juga berkurang. Ini Kota Surakarta termasuk yang cukup bagus dalam vaksinasi, kita alhamdulillah. Nah, ini kita juga lagi tingkatkan terus. Kemudian kemarin juga sudah ada instruksi nanti kemungkinan setelah bulan Juli kita akan kejar target dari pemerintah pusat 1 juta dosis per hari. Ini melibatkan seluruhnya, baik pemerintah daerah, TNI, Polri. Jadi semuanya kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan ini kekebalan kelompok itu akan cepat tercapai sehingga dampaknya juga semakin berkurang, terutama di kekuatan rumah sakit. Jadi kalau gejalanya semakin ringan kan bisa hanya isolasi mandiri atau isolasi terpusat, sehingga rumah sakit bisa digunakan bagi orang-orang yang memang betul-betul memerlukan. Ya, baik itu COVID maupun penyakit lain yang juga tidak juga berhenti sampai sekarang. Ya. Makanya kan kita juga memikirkan kalau COVID aja sudah mendominasi semua ruang yang ada di rumah sakit, penyakit lain bagaimana gitu. Kan bisa kita bayangkan betapa kreditnya dalam satu rumah sakit yang sudah seperti itu. Makanya tadi kan ada alternatif lain di beberapa tempat untuk penampungan. Ya. Kalau dari TMMD saat ini, apakah pemberian vaksin masuk dalam program ini juga atau enggak? Tidak, ini pemberian vaksin program lainnya, tapi kita beda ya? Kita jalankan secara simultan. Secara simultan. Jadi untuk TMMD ini kita ada satgas sendiri. Kalau vaksin kita bekerja sama dengan bagian kesehatan dari Angkatan Darat, kemudian juga Dinas Kesehatan, terutama juga dikoordinir oleh Korem 074 Oras, terutama untuk wilayah Solo Raya ini. Kita juga ingin tahu nih, apakah sasaran pembangunan fisik yang sudah dibangun kemudian diresmikan terus terpakai beberapa waktunya itu nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap apabila ada kerusakan atau mungkin alat yang dipasang tidak berfungsi sesuai yang diharapkan, itu bagaimana tindak lanjutnya? Apakah itu diberikan ke penanggung jawab di desa itu atau beda lagi? Nah, ini kan kita dalam TMMD ini kita bekerja sama dengan namanya kelompok masyarakat. Artinya memang yang sebetulnya mengelola dana itu adalah dari kelompok masyarakat. Kita membantu secara tenaga, membantu secara gotong royongnya. Tetapi internal Angkatan Darat juga akan tetap ada tim pengawasan dan evaluasi pasca dari TMMD itu untuk melihat bagaimana hasil dari TMMD tersebut. Kemudian juga tentunya juga di daerah juga kita di wilayah kita tentu juga pantau terus supaya pemanfaatannya juga sesuai dengan peruntukan dan bisa bertahan lama insya Allah. Makanya kita gunakan saat yang ini kita gunakan konstruksi beton karena harapannya ini bisa lebih lama dan nanti akan berkesinambungan sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Secara seremonial nanti penutupan di daerah mana? Berkaitan dengan COVID ini memang tidak ada cara seremonial. Tidak ada ya? Ya, kemarin kita pembukaan juga dilaksanakan di Balai Kota secara sederhana, menghadirkan pihak-pihak terkait, kemudian penandatanganan naskah penyerahan pekerjaan. Nanti penutupannya juga sama, kita akan laksanakan di Balai Kota, yang pada intinya adalah tanda tangan penyerahan hasil pekerjaan kepada pemerintah Kota Surakarta. Jadi tidak ada seremonial karena dikaitkan dengan dinamika. Tidak upacara seperti dulu ya? Tidak. Upacara secara online itu enggak ada ya? Tidak. Baik. Kemudian dari TMMD 1 ke TMMD yang lain begitu, apalagi nanti ke depan juga pastilah ada didesain juga TMMD berikutnya begitu ya. Kalau dari yang sudah dilakukan, apakah juga pernah melakukan
apa yang sudah digarap oleh TMMD beberapa waktu lalu, kemudian dibongkar lagi untuk bisa direkonstruksi kembali untuk lebih sempurna atau disesuaikan dengan keadaan yang terkini, apa pernah terjadi? Alhamdulillah tidak pernah. Yang mungkin terjadi yang seperti saya sampaikan, meneruskan pekerjaan yang mungkin ya. Karena kan pada saat ini seperti ini kan anggarannya mungkin terbatas hanya untuk daerah sebelah sini. Kemudian nanti di kesempatan berikutnya dilanjutkan lagi untuk menambah panjang ataupun sehingga pekerjaannya lebih tuntas. Ini juga untuk tahun depan kita juga sudah bicarakan dengan Pemkot, jadi harapannya kegiatan-kegiatan bakti TNI seperti ini menuntaskan masalah. Jadinya tidak disebar di seluruh daerah, tetapi di mana daerah itu difokuskan sehingga permasalahannya di situ selesai. Misalnya jalan, kalau memang harus butuh 2 kegiatan untuk jalan tersebut seluruhnya bisa diperkeras atau diperbaiki, maka 2 kegiatan tersebut dilaksanakan untuk supaya permasalahan di daerah tersebut tuntas. Jadi kalau untuk kembali lagi ke sasaran yang sama kemudian dibongkar itu alhamdulillah belum pernah terjadi. Mudah-mudahan ini juga bisa kita pertahankan kualitasnya. Ya. Berarti kan bisa diambil kesimpulan memang hasil pekerjaannya bisa digunakan sesuai dengan tujuan dari awal begitu ya, tidak sampai bongkar pasang begitu ya. Kalau dari COVID-19 ini, apakah juga dari anggota ini bagaimana? Kalau kita dari Nakes kan kita juga dapat banyak informasi bagaimana beliau-beliau berjuang tiada henti ya kan. Kemudian pasti ada dari sektor lain, dari TNI dan Polri. Bagaimana keadaan saudara kita yang di TNI dan Polri, terusnya TNI saya tanyakan ini untuk apakah kita terima telepon dulu ya. Nanti kita akan lanjutin. Baik, silakan di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Santoso di Karanganyar. Ya, silakan Pak Santoso. Ya, Pak Komandan, semoga sehat selalu untuk TNI dan anggotanya. Ini ngomong-ngomong, saya sedikit berkritik juga ini. Apakah ada juga sih anggota TNI yang terkena COVID begitu, karena dengan kondisi fisik yang prima itu sepertinya tidak mungkin, tapi apakah itu juga ada? Mohon maaf ya Pak Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, linear dengan pertanyaan yang hampir saya tuntaskan tadi. Kalau di garda depan kan memang nakes seperti itu, dan kita dapat kabar beberapa dokter spesialis dan beberapa nakes lainnya. Bagaimana kalau TNI ini sendiri? Apalagi TNI tetap eksis di kala pandemi ini. Nah, sama dengan Pak Santoso tadi, silakan. Ya tentunya, makanya ini yang perlu kita seluruhnya perhatikan bahwa virus COVID-19 ini tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, jadi semua orang berpotensi tertular. Jadi kita tidak boleh lengah, termasuk ya anggota TNI, ya tentunya ada. Pada saat ini juga di Kodim Surakarta ada beberapa anggota kami dan keluarga besar TNI yang juga terkonfirmasi positif, tetapi sudah langsung kami tangani. Jadi memang kita laksanakan prosedur secara cepat. Apabila ada yang diketahui tertular atau terkonfirmasi, maka kita lakukan tracing, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas maupun rumah sakit Slamet Riyadi untuk melaksanakan tes lanjutan terhadap orang-orang kontak erat mereka, dan langsung kita laksanakan isolasi mandiri, kemudian tidak dinonaktifkan dari tugasnya, sehingga menghindari terjadi penularan lebih lanjut. Ini juga kita terus tekankan juga kepada seluruh anggota. Jadi apabila mengetahui ada keluarganya atau temannya yang terkonfirmasi positif, mereka harus secara terbuka dan cepat memberitahukan kepada kita, sehingga kita bisa mencegah terjadinya penularan di lingkungan Kodim 0735 Surakarta sendiri. Ini sudah kita terapkan dari awal. Dari awal total kita semuanya sebetulnya sudah ada beberapa, tapi alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh, karena kita juga perhatikan. Jadi begitu kita isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat, kita beri bantuan sembako, kemudian obat-obatan, kemudian multivitamin, kita dorong supaya mereka cepat sembuh, karena tenaga mereka dibutuhkan kembali untuk berada di garda depan. Sebenarnya kita nih garda depan. Kalau nakes itu sudah dihilir, tapi yang paling penting nakes. Tetapi garda terdepannya ada kita dan masyarakat semua. Sebetulnya PPKM Mikro itu garda-garda terdepan yang selalu berinteraksi dengan masyarakat.
Ya, jadi itu memang potensinya tidak mungkin kita luput. Bukan karena apa namanya kita lemah atau apa, tapi memang karena bahaya itu selalu mengintai. Ya, kadang kita juga ada lengah sedikit, kita bisa tidak tertular. Terutama biasanya lewat keluarga sih, lewat keluarga. Karena kan juga keluarga ada mobilitas juga ya, Iya. dari luar datang, dari dalam keluar begitu ya. Iya. Berarti ini menandakan bahwa ini adalah memang mutlak kerja kita bersama ya, dan itu tidak pandang bulu dan itu semua bisa terjadi. Makanya harus merapatkan barisan untuk semua dari potensi-potensi yang ada di negeri ini untuk kerja bareng begitu ya, Pak Komandan. Ya, di penghujung perjumpaan ini kita kembali ke TMMD tadi ya. Kalau dari TMMD saat ini ke depan lagi berikutnya ke berapa berarti ini hitungannya? Ke 102, sekarang ke 111. Sekarang 111 ya? Ya, nanti di apa namanya triwulan keempat ada ke 112. 112, jadi 3 bulan ke depan lagi berarti? Iya, kira-kira bulan Oktoberan lah. Sekitar Oktober, wah pas itu Oktober ya. Iya. Itu nanti apakah masih di dekat situ atau langsung ada pindah ke tempat kelurahan lain ya? Kalau yang sifatnya apa TMMD reguler, Atau belum diputuskan ini? sudah. Sudah ya? TMMD reguler itu kita satu kota apa satu kodim itu hanya sekali paling. Jadi digilir. Nanti TMMD reguler 112 akan dilaksanakan di Kodim Sukoharjo. Tetapi kodim lainnya melaksanakan TMMD Imbangan atau TMMD Sengkuyung yang kita kenal. Di wilayah masing-masing? Di wilayah masing-masing. Nanti kalau di kota, kalau tidak salah di Kecamatan Jebres. Kecamatan Jebres kita sudah ditetapkan, jadi tetap melaksanakan TMMD, tetapi sifatnya TMMD Imbangan atau Sengkuyung. Ya. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat luas ya terkait dengan COVID ini, juga tentang vaksin, juga tentang tingginya masih jumlah yang terpapar oleh COVID-19, juga beberapa tempat rumah sakit yang semakin penuh ini, agar bisa disikapi dengan bijaksana begitu. Silakan imbauannya. Baik, pada seluruh masyarakat, kami harapkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya 5M, mulai selalu menggunakan masker. Bahkan sekarang kita mungkin harus menggunakan masker secara double, kemudian sering-sering kita mencuci tangan dan menyentuh muka menggunakan tangan, kemudian menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Ini merupakan cara yang paling efektif. Kemudian saat ini kita juga sedang gencar-gencarnya melaksanakan program vaksinasi. Hindari atau kita jangan mempercayai berita-berita hoax yang menyatakan bahwa vaksin tidak berguna, vaksin berbahaya dan lain sebagainya, karena sesungguhnya vaksin adalah salah satu ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semakin banyak orang yang divaksin, insya Allah dampak dari COVID-19 akan semakin menurun dan reda, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan kita. Selanjutnya kepada seluruh masyarakat juga kita sampaikan, marilah kita saling menguatkan, saling menasihati dan memberikan berita-berita yang positif, sehingga moral kita, semangat kita terus tinggi, karena sesungguhnya salah satu faktor yang mempengaruhi dalam imunitas kita maupun dalam memerangi COVID ini adalah faktor mental kita dan semangat kita. Jadi jangan kita memperbanyak berita-berita yang negatif atau banyak membaca berita-berita yang negatif sehingga moral kita rendah, sehingga imunitas kita juga jadinya rendah. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, kami ucapkan terima kasih dan kita jumpa di kesempatan mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita pada kesempatan kali ini. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, pastikan jarak aman Anda dan juga jauhi kerumunan. Apabila Anda ingin bermobilitas, lakukan yang penting-penting terlebih dahulu saja. Saya yang bertugas Tommy Alfatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.